Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Rini. Kalau kita bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik juga Pak Ipul. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Sepul, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Pak Saiful adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah yaitu mendengarkan aktif. Jadi yang kedua, saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, selanjutnya indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan pada proses coaching kali ini? Jadi saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Saya ingin coaching juga bisa menemukan langkah-langkah cara mengatasi permasalahannya. Jadi demikian dulu ya Pak, pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching kali ini. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Bu Kia ini? Alhamdulillah baik Pak. Bu Kia, apa hal apa yang mau dibicarakan pada pertemuan kita kali ini? Begini Pak, saya ingin sharing sedikit ini permasalahan di kelas saya Pak. Ya, permasalahan seperti apa yang Bu Kia hadapi? Ini Pak, di kelas saya itu ada beberapa anak-anak itu rendahnya dalam pembelajaran Pak, kurang semangat dalam belajar. Jadi apa penyebabnya gitu Bu? Dari penyebab dari kesulitan belajar, terus beberapa murid itu tidak aktif bagaimana? Mungkin salah satunya Pak, karena di dalam kelas saya, kebetulan saya kelas 1 Pak, siswa saya ada 39, mungkin salah satunya penyebabnya karena terlalu banyak, kemudian kebanyakan laki-laki dibanding perempuan. Jadi pada saat proses pembelajaran ada yang terus belajar, ada yang bermain, ada yang lari-lari dalam kelas mungkin. Begitu, Pak. Jadi faktor penyebab yang paling utama, penyebab faktor terjadinya siswa juga tidak termotivasi untuk tidak belajar itu apa Bu? Yang paling utamanya? Yang utama itu Pak, mungkin kurang perhatian Pak. Oh, gitu. Tidak terlalu fokus dalam pembelajaran karena terlalu banyak di dalam kelas. Ya, jadi dari skala 1 sampai 10, jadi bagaimana kira-kira kompetensi yang Ibu harapkan dari kompetensi tersebut? Dari skala 1 sampai 10 tadi saya berharap bisa 8 sampai 9 Pak. Ya. Jadi kan Ibu sudah mengetahui ya faktor dan penyebabnya, hambatannya, kesulitannya. Jadi rencananya Ibu bagaimana ke depannya untuk bagaimana siswa, caranya Ibu melaksanakan supaya siswa tersebut rencana Ibu ke depannya seperti apa untuk supaya siswa tersebut motivasi belajarnya semakin meningkat? Yang pertama saya akan lakukan Pak, yaitu pada setiap pembelajaran, yaitu supaya anak tidak bosan, saya lakukan ice breaking dulu. Kemudian yang kedua, memilih metode pembelajaran yang menarik sehingga siswa dapat termotivasi, tidak membosankan. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi Ibu tadi menyebutkan ada ice breaking, ada metode pembelajaran tentang media pembelajaran. Terus yang mana Ibu akan lakukan lebih dahulu? Apakah menyemangati dulu atau menggunakan metode dulu dalam pembelajaran, atau ice breaking kita tingkatkan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut? Yang pertama dulu metode pembelajaran, kemudian disambung dengan ice breaking, kemudian suasana belajarnya Pak. Jadi kapan biasa itu dilakukan itu ice breaking atau metode belajar itu akan kita lakukan
pada saat pelajaran atau ibu melakukannya pada saat di luar jam pelajaran main bersama dengan siswa seperti itu? Pada saat jam pelajaran Pak, saya selingkan jam pelajaran. Jam pelajaran. Kemudian kapan rencananya ibu akan melakukan kegiatan tersebut atau melakukan perubahan untuk meningkatkan kompetensi siswa tersebut? Insya Allah Pak, saya akan laksanakan besok Pak. Mulai Besok ya, mulai besok ya. Jadi apakah ada kemudian Bu ya, apakah ada yang terlibat di dalam ibu melakukan perubahan di dalam kelas itu? Apakah ada yang memberikan atau ada motivasi dari rekan-rekan yang lain, teman sejawat atau dari luar sekolah bisa memotivasi ibu? Yang membantu di sini yang terlibat itu yang pastinya orang tua dulu, orang tua siswa, kemudian rekan sejawat, kemudian kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Jadi ibu sudah berkomitmen akan melakukan hal tersebut, melakukan perubahan tersebut dengan rekan sejawat tentunya ya. Ya, Berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan semua yang ada di sekolah. Terus bagaimana Bu? Bagaimana bentuk kolaborasinya Bu? Apakah ibu langsung menanyakan langsung kepada rekan atau apakah ibu langsung saja pada saat pertemuan atau mengadakan semacam seminar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa begitu Bu? yang saya lakukan sosialisasi tentunya setiap hari Sabtu bersama dengan kepala sekolah. Ya. Bisa di sanalah saya akan menyampaikan apa kegiatan yang akan saya lakukan sehingga pembelajaran di kelas itu dapat bisa meningkat, bukan saja di kelas saya tapi di kelas lain juga Pak. Baik sekali ya, bagus sekali Bu ya yang dilakukan oleh Bu Askia. Jadi apa tindak lanjutnya Bu? Bagaimana tindak lanjut ibu setelah melakukan pertemuan atau sharing kolaborasi dengan teman? Kira-kira apa yang mau ibu lakukan untuk hal tersebut di kelas ini? Saya akan meningkatkan motivasi siswa agar siswa lebih bersemangat lagi untuk mengikuti setiap pembelajaran yang ada Pak. Baik Bu ya. Jadi bagaimana perasaan ibu setelah melakukan coaching kita kali ini? Alhamdulillah Pak, sudah lega dibandingkan tadi. Sudah sharing dengan Bapak, alhamdulillah sudah ada pencerahan juga. Terima kasih Pak atas masukannya, bimbingannya Pak. Ya, alhamdulillah jadi ibu bisa, semoga mudah-mudahan ibu bisa melaksanakan apa yang ibu telah rencanakan ya dengan penuh tanggung jawab dan perasaan selalu bahagia ya tentunya Bu ya. Jika ada kendala nanti kita akan berbincang lagi, jangan bosan dengan menghubungi saya nanti di lain kesempatan, dan jangan lupa Bu, nanti kita adakan pertemuan lagi bagaimana hasilnya. Baik Bu, sekian dari saya ya Bu ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Rini. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Haskia. Betul Ibu. Sebelum penutupannya Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya telah melakukan sesuai dengan alur kita ya Bu, teman-teman. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci untuk menceritakan permasalahan yang menemukan solusi-solusi terbaik Bu. Jadi menurut saya sebagai observer, hasil coaching tadi sudah berjalan dengan baik Pak, sudah sesuai dengan alur kita, dan Bapak sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan kepada Ibu Askia untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coach. Pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum menutup kegiatan ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah kegiatan coaching tadi yang barusan dilakukan? Jadi kompetensi ingin saya kembangkan dari lebih memahami alur kita dengan baik ya Bu, sehingga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi.
Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.